Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, baik untuk malam hari ini penjelasan materi yang akan saya sampaikan melalui video pembelajaran ya. Jadi nanti kalian bisa menyimak materi yang saya sampaikan ini dari awal sampai akhir melalui video yang saya tempel di dalam e-kampus ya. Nah, pada malam hari ini kita masuk ke dalam pertemuan keempat ya. Kita akan membahas terkait dengan kondisi ya dalam proses pengambilan keputusan, kemudian ada konflik, kemudian ada etika dalam proses pengambilan keputusan ya. Baik, langsung saja ya kita lakukan share screen terlebih dahulu sebentar. Nah, oke, sudah terlihat ya share screen-nya. Oke, baik. Kalau belum terlihat, kalian bisa download di dalam e-kampus ya untuk materinya. Ya, jadi seperti yang sudah kita pahami bersama, kalau para pimpinan dalam proses pengambilan keputusan ini selalu melibatkan atau melihat kondisi faktor internal maupun faktor eksternal ya. Jadi di mana faktor internal dan eksternalnya ini adalah perlu didiskusikan lebih lanjut ya dalam proses pengambilan keputusan karena hasil akhirnya tentunya pada saat proses pengambilan keputusan ini selalu memperhitungkan kondisi-kondisi internal dan eksternal yang ada gitu ya. Nah, apa sih terkait dengan kondisi-kondisi tersebut ya? Tentunya di sini kita akan membahas terkait pengertian kondisi ya. Jadi kondisi ini adalah suatu bentuk keadaan yang disebabkan oleh berbagai latar belakang yang ada. Latar belakang tersebut pada prinsipnya memiliki berbagai dimensi yang turut serta telah mempengaruhi pembentukan lahirnya berbagai keputusan. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kalau di dalam apa namanya di dalam anggota organisasi itu banyak banget karakternya ya, kompleks gitu ya manusia-manusianya karena memang perbedaan latar belakang tadi gitu dari mulai pendidikan, kemudian agama, etnis, lingkungan keluarga. Nah, itu tentunya mempengaruhi karakter kita ya. Dan karakter-karakter inilah yang nanti akan berdampak dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Nah, sebenarnya pada pertemuan pertama saya sudah membahas terkait dengan kondisi pasti, ketidakpastian, sampai dengan kondisi resiko gitu ya, kalau masih ingat. Nah, di sini akan membahas secara detailnya nih terkait dengan kondisi-kondisi yang tadi sudah disebutkan. Nah, untuk pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, ini kan sebenarnya sudah tahu ya, yang mau terjadi itu seperti apa gitu ya. Contohnya kayak kemarin musim Lebaran gitu ya. Artinya ketika menghadapi momen-momen Lebaran, kita sebagai pelaku bisnis kita sudah paham betul apa yang terjadi nantinya. Salah satunya adalah peningkatan daya beli konsumen ya, daya beli masyarakat terhadap produk yang kita jual. Kemudian biasanya ada apa lagi? Ada promo-promo, diskon gitu ya terhadap produk-produk yang kita jual. Nah, jadi artinya pada pengambilan keputusan kondisi pasti ini kita ini tujuannya adalah fokusnya adalah bagaimana bisa mengimplementasikan strategi tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak solusi-solusi atau alternatif yang dibutuhkan karena sebenarnya kita sudah terfokus dengan poin-poin yang mau kita lakukan itu seperti apa gitu ya. Jadi alternatif yang ada, solusi yang masuk itu hanya sebagai supporting aja gitu untuk mendukung implementasi yang nantinya mau dilakukan. Karena kan ini kondisinya kan kondisi pasti. Kita sudah paham betul apa yang nanti mau terjadi gitu ya. Nah, di sini ada beberapa teknik yang dipergunakan sebagai pengambil keputusan dalam kondisi pasti. Yang pertama menggunakan linear programming ya. Jadi ini merupakan alat analisis atau teknik sistematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan untuk kondisi yang deterministik ya. Jadi mendasar pada asumsi-asumsi kepastian. Jadi karena kita sudah tahu kondisinya seperti apa, jadi kita sudah bisa menilai nih kira-kira mana sih kegiatan yang mau kita maksimalkan gitu ya, mana sih proses pengambilan keputusan yang mau kita maksimalkan, mana sih yang mau kita minimalkan gitu ya, artinya yang tidak terlalu berpengaruh terhadap
tujuan yang mau kita fokuskan tuh harus diminimalkan, contohnya seperti itu. Misalkan pada saat kondisi tadi, kondisi Lebaran gitu kan, kita pengen optimumnya nih, kegiatannya nih yang mana gitu kan. Contoh di kegiatan promosi, kita mau memaksimumkan kegiatan promosi ketika menghadapi event-event hari raya gitu ya. Atau enggak kita mau meminimalkan budget atau meminimalkan kegiatan distribusinya supaya tidak over budget. Nah, itu kan tujuan daripada linear programming itu adalah kita bisa memilah mana yang perlu dimaksimalkan, mana yang perlu diminimalkan gitu ya. Nah, kemudian ada analisis jaringan kerja dengan menggunakan critical path dan project evaluation and review teknik. Kalau metode ini sebenarnya dipakai untuk project-project yang besar ya. Contoh kayak riset pengembangan produk baru ya. Kemudian contohnya lagi kayak pembuatan konstruksi pabrik baru atau gedung apa gudang baru gitu ya, pembuatan jalan. Nah, ini kan critical path sama project evaluation ini kan harus diterapkan gitu ya. Contoh aja kayak misalkan kita ketika kita pengen bangun gudang baru gitu kan. Sebelum gudang itu ditempati kan kita juga harus harus diuji coba dulu nih ketahanan si gudang itu mampu apa enggak dalam kegiatan proses penyimpanan barang gitu ya. Kira-kira nanti sebulan dua bulan ketahanannya gimana, roboh apa enggak itu gudang barunya. Nah, jadi critical path dan project evaluation and review teknik itu penerapannya seperti itu contohnya. Kemudian ada pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti atau uncertainty ya. Jadi kalau kondisi tidak pasti ini masih bersifat kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Jadi bukan berarti kita tidak bisa menyusun strategi untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ini. Tetap kita proses penyusunan strategi, proses pengambilan keputusan itu tetap dilakukan meskipun kita dihadapkan pada situasi yang belum tentu terjadi gitu kan. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena sebenarnya pimpinan ini perlu yang namanya membuat sistematis informasi yang kredibel gitu. Artinya contoh, kayak misalkan ada isu-isu katanya 2025 sampai 2026 mau terjadi resesi gitu kan. Nah, kita kan udah punya ancang-ancang nih jadinya ya kan. Meskipun kita tidak tahu apakah benar nantinya resesi itu akan terjadi di 2025 dan 2026 gitu kan. Tapi kita menerima informasi itu kan bahwa kemungkinan akan terjadi resesi. Tapi informasi yang diterima itu masih berupa informasi tidak detail gitu ya, informasinya masih minim gitu kan. Nah, meskipun demikian, kita tetap perlu memikirkan strategi apa sih nantinya yang sekiranya memang kalau beneran terjadi resesi itu gimana gitu kan. Karena kan isu-isu tersebut kan menjadi overthinking tersendiri ya buat si para pemilik bisnis gitu ya. Artinya mereka juga harus punya ancang-ancang nih gitu kan. Makanya tetap meskipun dalam kondisi ketidakpastian, kondisi uncertainty tadi, kita juga perlu memikirkan plan-plan apa yang nantinya mau kita lakukan. Kayak misalkan nanti tiba-tiba terjadi gempa bumi atau terjadi kebakaran, pasti kan kita punya antisipasi duluan gitu ya. Misalkan nanti kita menyediakan APAR gitu ya untuk mencegah terjadinya kebakaran gitu kan. Contoh-contoh kecilnya seperti itulah gitu dalam kondisi ketidakpastian tadi. Nah, jadi pada kondisi seperti ini, proses lahirnya keputusan tentunya lebih sulit ya, lebih kompleks dan lebih rumit gitu kan. Karena kan masih diketahui hanya bersifat probabilitas, kemungkinan gitu ya. Nah, situasi seperti ini dimungkinkan sekali terjadi dikarenakan adanya minim informasi, baik informasi yang sifatnya hasil penelitian maupun rekomendasi lisan yang bisa dipercaya. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah situasi yang tidak pasti ini menimbulkan sesuatu hal yang bermasalah, makanya si para pimpinan perlu yang namanya melakukan riset untuk mencari tahu, mencari informasi sebanyak-banyak mungkin ya, jadi dengan menggunakan beberapa metode pengambilan keputusan ya, yang ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama menggunakan metode Laplace ya. Jadi proses pengambilan keputusan dengan asumsi bahwa probabilitas terjadi berbagai kondisi adalah sama. Kemudian metode Maximax. Jadi ini proses pengambilan keputusan dengan hanya mengutamakan hasil yang paling optimistik.
dan mengabaikan sisi lain yang mungkin terjadi. Kemudian metode maksimin, ini proses pengambilan keputusan dengan memilih alternatif yang paling minimal ya, paling besar minimalnya. Jadi artinya gini, mana sih apa namanya yang tidak terlalu membawa dampak yang bagus tuh harusnya tidak usah dipilih gitu, maksudnya gitu ya. Jadi bisa diminimalkan gitu. Kemudian metode regret, proses pengambilan keputusan dengan didasari pada hasil keputusan yang maksimal, berdasarkan data pada masa lalu sebagai bahan perbandingan ya. Kemudian metode realisme, proses pengambilan keputusan dengan menggabungkan metode maksimak dan metode maksimin ya. Nah, kemudian ada pengambilan keputusan dalam kondisi konflik ya. Jadi emang berbicara konflik ini kaitannya dengan sesuatu hal yang negatif gitu ya. Bertentangan, ada gap ya, ada perselisihan di situ ya. Nah, tentunya kondisi konflik, maka pengambilan keputusannya akan menimbulkan dampak yang mungkin saja bisa merugikan salah satu pihak ya. Terkadang pengambilan keputusan dihadapkan pada masalah dengan situasi yang tidak pasti, tetapi dia bisa membuat perkiraan terjadinya kondisi tersebut. Kemungkinan terjadinya suatu kondisi dapat diperoleh karena seringnya suatu peristiwa tersebut terjadi atau bisa jadi pengambilan keputusannya mempunyai pengalaman terhadap masalah yang dihadapi secara berulang-ulang. Jadi karena kegiatannya sudah sering dilakukan dan masalahnya sama ya artinya berulang terus, kadang kita juga bisa memutuskan keputusan yang kira-kira akan dilakukan tuh seperti apa dengan melihat kondisi masa lalu karena udah pernah nih terjadi hal yang demikian gitu. Cuman balik lagi, kalau kita bersumber pada masa lalu, kita tetap harus melakukan identifikasi karena kan kita nggak tahu ya strategi yang dipakai di masa lalu apakah masih cocok gitu ya dengan kondisi yang sekarang gitu kan. Strateginya apakah masih bisa diimplementasikan dengan situasi dan kondisi sekarang yang ada gitu ya. Tentu kan zaman itu kan semakin ini kan terus berkembang, perubahan informasi, terus update ya kan, terus melalui apa mengalami perubahan gitu. Jadi artinya nggak apa-apa bersumber pada masa lalu gitu. Itu kan sebagai pembelajaran ya, based on kita, supporting kita untuk melakukan kegiatan di masa yang akan datang gitu. Tapi tetap pada saat melakukan pengambilan keputusannya perlu yang namanya identifikasi terlebih dahulu. Apakah masih pas nih, meskipun masalahnya sama ya kan, poinnya masih sama, tapi apakah masih cocok strategi yang dilakukan di kondisi kemarin sama kondisi yang sekarang gitu ya. Kemudian ada bagian B adalah konflik ya. Jadi kita menyambung nih dari yang tadi ya. Jadi tadi yang seperti sudah saya sampaikan, kalau berbicara konflik ini biasanya berbicara tentang sesuatu hal yang negatif gitu ya. Padahal gimana caranya kita bisa tidak terbelenggu sama si konflik itu sendiri gitu. Jadi artinya kita bisa mengarahkan nih konfliknya gitu kan supaya membawa dampak yang positif gitu ya buat diri kita atau buat kemajuan organisasi. Nah, konflik adalah sebuah persepsi yang berbeda dalam melihat suatu situasi dan kondisi yang selanjutnya teraplikasi dalam bentuk aksi-aksi, sehingga telah menimbulkan pertentangan dengan pihak-pihak tertentu ya. Jadi adanya gap, adanya perselisihan, adanya pertentangan gitu ya. Nah, itu konflik ya. Jadi memang dalam kegiatan sehari-hari kita selalu ketemu sama yang namanya konflik, sama yang namanya masalah gitu ya. Hari ini pernah apa namanya ada nggak yang tidak menghadapi konflik atau yang tidak bermasalah? Pasti ada aja ya. Even itu ketinggalan kereta itu menjadi konflik tersendiri buat kita ya kan. Sebel, marah ya kan. Jadi terburu-buru gitu kan. Nah itu kan berkonflik dalam dirinya sendiri ya. Jadi dalam satu hari aja itu pasti ketemu yang namanya konflik gitu ya. Nah di sini ada beberapa pengertian konflik ya. Yang pertama menurut Stephen Robin ya. Jadi kami mendefinisikan konflik sebagai suatu proses di mana A melakukan usaha yang sengaja dibuat untuk menghilangkan usaha-usaha B dengan sebentuk usaha untuk menghalangi sehingga mengakibatkan frustasi pada B dalam usaha untuk mencapai tujuan atau dalam meneruskan kepentingan-kepentingannya ya. Jadi ini terutama berkaitan sama apa? Dunia kerja ya, saling sikut menyikut. Nah, itu kan udah menjadi sesuatu hal yang biasa terjadi di dalam dunia kerja gitu ya. Kemudian Lutan mengartikan konflik sebagai ketidaksesuaian wilayah
atau tujuan antara anggota organisasi. Kemudian Dubrin, mengartikan konflik mengacu pada pertentangan antar individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan. Kemudian menurut Tani Handoko, segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua pihak atau lebih ya. Jadi balik lagi adanya pertentangan, adanya perselisihan ya, adanya apa namanya tuh gap ya. Yang itu adalah definisi konflik dari beberapa para ahli. Nah, kemudian apa sih yang menjadi penyebab timbulnya konflik ya? Nah, di sini ada Hendricks mengidentifikasikan proses terjadinya konflik ada 3 tahap. Yang pertama peristiwa sehari-hari, kemudian adanya tantangan, dan yang ketiga timbulnya pertentangan ya. Peristiwa sehari-hari udah paham lah ya. Seperti yang tadi sudah saya singgung ya. Kalau kita dalam 1 hari aja pasti ketemu yang namanya konflik gitu ya. Kemudian adanya tantangan. Ketika kita pengen keluar dari zona nyaman, ya tentunya banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Prosesnya itu pasti ketemu aja yang namanya kerikil permasalahan ya. Kemudian timbulnya pertentangannya dari kanan kiri ya, dari faktor internal dan eksternal ya banyak ya. Kemudian penyebab timbulnya konflik adalah perebutan tenaga ahli yang profesional ya. Ini berkaitan sama masih di dalam dunia kerja ya. Ketika pimpinan pengennya karyawannya berkompeten, bagus, profesional semua ya, artinya punya potensi yang tinggi ya. Tapi di sisi lain mereka juga enggan membayar salary yang sesuai dengan grade-nya si karyawan tersebut ya. Ketika karyawannya berkompeten, kemudian mempunyai integritas yang bagus, ya, kemudian apalagi potensial, otomatis kan grade-nya kan grade A ya istilahnya kan. Tapi grade-nya grade A pengennya dibayarin salary-nya ya standar atau sama dengan grade B, grade C gitu. Nah, kan itu juga kan sebagai karyawan yang punya grade A itu kan tentu kita juga nggak mau diperlakukan seperti itu ya. Nah, akhirnya ada perebutan tenaga ahli yang profesional di sini ya kan. Bisa jadi antar departemen juga bisa apa namanya terjadi perebutan tenaga ahli gitu kan. Misalkan departemen A gitu kan senang sama karyawan yang ada di departemen B karena dia menganggap si karyawan yang di departemen B ini sebenarnya passionnya adalah di departemen A gitu ya. Jadi ada perebutan di situ ya. Nah, kita sebagai karyawan yang diperebutkan senang-senang aja karena kita menganggap oh kita ini nih dibutuhkan gitu ya sama si perusahaan gitu ya. Jadi mentang-mentang kita apa namanya pinter, kemudian punya wawasan yang bagus, potensial, akhirnya kanan kiri pimpinan pengen menjadikan kita sebagai timnya dalam satu departemen tersebut ya. Kemudian penyebab timbulnya konflik lain adalah keinginan pihak top manajemen yang terlalu ambisius ya. Jadi apa namanya pihak manajemen terlalu menekan bawahannya ya, under pressure ya. Jadi pengennya gimana caranya pokoknya omset bulan depan harus 1 M gitu ya. Gimana caranya nggak mau tahu, pokoknya promosi harus harus bagus gitu ya. Brandingnya diperhatikan dan segala macam gitu kan. Kalau tidak tercapai nanti ada punishment tersendiri untuk karyawan. Nah, itu kan juga menimbulkan suatu konflik antara si pimpinan dengan bawahan ya. Kemudian kondisi dan situasi eksternal perusahaan yang dianggap tidak representatif dalam rangka memberikan kenyamanan pada perusahaan. Nah, banyak ya sebenarnya kondisi-kondisi eksternal yang secara tidak langsung berpengaruh sama kondisi internalnya organisasi atau perusahaan. Contoh, ketika kondisi politik lagi bergejolak, ya kan, bisa mempengaruhi apa? Naik turunnya saham, ya kan? Kemudian apalagi ketika apa namanya kondisi ekonomi ya kan yang apa namanya adanya inflasi gitu ya, kenaikan harga di mana-mana. Nah, itu juga bisa menimbulkan konflik juga di internal perusahaan ya kan. Jadi kita juga harus memikirkan gimana caranya untuk bisa bersaing produknya meskipun dalam kondisi inflasi dan segala macamnya. Kemudian apalagi perubahan hukum ya. Kayak kemarin tuh perubahan Undang-Undang Tenaga Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu kan juga banyak bergejolak juga ya di masyarakat gitu ya. Jadi memang situasi eksternal inilah secara tidak langsung gitu ya mempengaruhi juga kegiatan yang ada di internal organisasi.
Kemudian di sini ada jenis-jenis konflik ya. Ada konflik dalam diri individu. Nah, ini di dalam diri kita sendiri ya. Banyak ya, dengan keluarga ya kan, dengan diri kitanya sendiri. Mungkin kita merasa kita ini, kadang kan ada ya manusia berpikir kalau terlalu insecure gitu ya sama dirinya sendiri gitu ya, tidak pede gitu ya. Jadi menimbulkan apa, konflik di dalam diri kita yang sebenarnya itu ada benturan gitu ya, benturan energi ya. Jadi gimana sih, pengennya tuh, kita pengennya tuh nggak mau insecure, tapi gimana dong, kondisi kita ada aja gitu kan yang yang membuat penilaian kita dengan apa, penilaian diri kita tuh menjadi rendah di mata orang lain dan sebagainya gitu ya. Kemudian konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Nah, ini biasanya antar rekan kerja ya. Kita dengan rekan kerja ya. Yang namanya dunia organisasi ya, kalian semua ngalamin lah ya, yang udah pada bekerja kan. Suka ada konflik kan sama teman sekerja gitu kan. Entah itu terkait sama salary misalkan ya, atau itu terkait sama kenaikan jabatan, sama kegiatan organisasi lainnya gitu ya. Kemudian konflik antar individu dan kelompok. Nah, ini biasanya antara diri kita sama departemen kita gitu ya. Mungkin kita merasa kita tidak cocok dengan departemen tersebut, passionnya bukan di sini, atau enggak departemennya kurang kolaborasi, kurang kerjasama, sehingga menimbulkan kita kok kayaknya nggak diajak sharing bareng, nggak diajak kalau apa-apa, nggak diikut sertakan gitu ya. Nah, itu kan juga konflik juga ya. Kemudian konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Nah, ini biasanya departemen sesama departemen gitu ya. Departemen purchasing misalkan berkonflik dengan departemen keuangan terkait dengan budgeting, terkait dengan apa namanya, kalau orang purchasing, kalau mau beli barang kan tentu minta uangnya ke siapa? Ke departemen keuangan ya kan? Nah, tahu sendiri departemen keuangan birokrasinya seperti apa gitu ya. Kadang kita sudah mengikuti alurnya, udah sesuai sama SOP yang berlaku di bagian finance accounting, tetap aja ketika minta duit tuh keluarnya lama banget gitu ya. Jadinya kita terhambat nih mau beli pengadaan gitu kan, karena nungguin duit nggak cair-cair gitu ya. Nah, itu kan menjadi problem tersendiri gitu kan antar departemen. Kemudian konflik antar entitas bisnis. Nah, ini berkaitan sama apa? Sama apa namanya? Sesama pelaku bisnis ya, persaingan gitu ya. Wah, kompetitor lah gitu kan. Jangankan industri yang besar gitu ya, jangankan bisnis yang besar, even pecel lele aja itu pasti juga ada persaingannya ya kan. Pecel lele di mana-mana ada gitu kan. Pasti ada juga lah persaingan apa namanya antar warung usaha tersebut gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sih apa ya, yang paling poin pentingnya ya, timbulnya konflik itu sebenarnya apa sih? Ego ya, ego kita sendiri sebenarnya ya. Ketika kita tidak bisa menguasai ego gitu ya, tidak bisa mengendalikan ego kita, otomatis yang keluar pun juga akan sesuatu hal yang negatif gitu ya. Karena itu tadi kita masih mengedepankan egonya kita. Kalau kita sudah pintar mengendalikan egonya kita, tentu kita juga vibe-nya itu akan berbeda. Vibe-nya akan positif. Kegiatan yang kita keluarkan itu sesuatu yang bisa menimbulkan kebijaksanaan gitu ya, artinya berpikir logis ya, karena kita mampu gitu ya mengendalikan egonya kita gitu. Nah, kemudian apalagi nih? Kemampuan adaptasi yang tinggi dan rendah memiliki hubungan kuat dalam mempengaruhi pembentukan intensitas konflik. Hendrika dan Mardiasmo mengatakan sebab timbulnya konflik mengindikasikan rendahnya tingkat kepercayaan dalam suatu kelompok sehingga menyebabkan konflik. Ya, jadi ketika suatu perusahaan berkonflik ya, ketika dia tidak bisa mengendalikan itu konflik, artinya kan kita juga sebagai karyawan, sebagai pekerja kurang bisa menerima dengan situasi seperti itu gitu. Artinya kita bekerja pengennya tuh kondisinya tuh yang enak ya. Pengennya kondisinya tuh yang kondusif gitu ya, meskipun dengan adanya konflik sebenarnya sebagai bukti juga kalau organisasi itu dinamis gitu ya. Eh, Cuman bagaimana kita bisa mengendalikan itu konflik, bisa memanajemen itu konflik menjadi sesuatu yang bisa memotivasi karyawan yang ada di situ gitu ya. Nah, makanya nih nanti ada keterkaitannya antara konflik
motivasi dan manajemen keputusan ya. Sebentar. Sebentar, coba. Mana nih ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi apa keterkaitannya antara konflik, motivasi, dan manajemen keputusan? Nah, tentunya kita harus bisa yang namanya memanage itu konflik ya, manajemen konflik. Jadi apa namanya? Kita tidak berpandangan kalau konflik itu sesuatu yang negatif terus gitu ya. Kayak contoh, pastikan di dalam dunia kerja kita suka apa namanya? Melihat sama nih umurnya gitu kan. Cuman pencapaian teman kita kok kayaknya lebih unggul ya dibandingkan diri kita gitu kan. Kalau kita menganggapnya itu negatif, pasti kita kan akan negatif terus sama teman kita. Akan melakukan apa? Ketidaksukaan dengan teman kita. Julid gitu istilahnya ya ke teman kita. Karena kita iri gitu kan atas pencapaian yang sudah dilakukan sama teman kita. Kalau kita persepsinya negatif gitu. Tapi gimana? Itu kan menjadi konflik ya, konflik tersendiri gitu kan. Tapi gimana supaya konflik itu menjadi sesuatu hal yang bisa memotivasi kita? Artinya kita belajar sama teman kita. Gimana sih caranya kok umur segini bisa melakukan pencapaian yang luar biasa gitu ya. Bisa apa namanya sukses di masa muda gitu. Nah, kita belajar dari situ. Kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk bisa menggali potensi yang kita miliki seperti apa gitu ya. Jadi konflik, kita bisa keluar dari konflik, membuat konflik itu menjadi sesuatu yang positif, bisa meningkatkan motivasi kita, sehingga kita bisa menggali potensi-potensi diri kita, jadi kita bisa keluar dari konflik yang apa namanya sesuatu konflik yang negatif gitu ya. Nah, ini sama juga ya, berlaku ketika mungkin ada teman kita ya, kondisi ekonominya kurang gitu ya. Kemudian apa namanya, mungkin tidak ada bayangan bakalan bisa kuliah gitu ya. Cuman kalau kita terbelenggu sama situasi itu, artinya kita tidak bisa berpikir gitu ya. Kita tidak bisa berpikir secara logis, kita tidak bisa merubah keadaan karena kita terbelenggu dalam konflik itu. Karena konflik yang mengendalikan kita. Tapi gimana caranya kita bisa keluar dari konflik itu, merubah konflik itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat gitu ya. Artinya kita mau berusaha gitu ya. Kita bisa apa namanya bekerja lebih giat lagi, belajar lebih giat lagi agar kita juga bisa mengangkat derajat orang tua kita dengan kemampuan yang kita miliki. Sehingga kita bisa keluar dari yang kondisi ketidakmampuan ekonomi menjadi kondisi yang ekonominya bagus ya. Jadi itu adalah kaitannya konflik, motivasi, dan manajemen keputusan ya. Tentunya kalau kita vibe-nya positif terhadap suatu permasalahan, tentunya bisa berpikir logis, bijak, kegiatan yang kita mau lakukan tentunya berpengaruh terhadap keputusan yang mau kita ambil. Artinya keputusannya itu nanti tentunya membawa dampak yang manfaatnya luar biasa untuk kehidupan kita gitu ya. Nah, ini adalah beberapa kegiatan ya. Jadi untuk menghindari kesalahan yang sama terulang kembali, serta dalam rangka memperkecil konflik di tingkat organisasi, maka para manajer biasanya membangun suatu konsep pertahanan atau perisai berbagai bentuk perisai itu antara lain satu pembentukan panitia. Ya, jadi kalau misalkan di dalam anggota organisasi ada yang berkonflik, konfliknya itu udah konflik yang ibaratnya tidak bisa diselesaikan secara apa namanya secara di internal, artinya perlu panitia khusus gitu ya, ketika untuk menyelesaikan suatu konflik gitu. Kemudian ada penyerahan tugas menyelesaikan masalah pada sekelompok tenaga ahli. Jadi biasanya kalau di dalam contoh kecilnya ya, di dalam organisasi itu kan suka ada audit ya. Nah, kalau auditnya dilakukan sama orang internal, tentu kan bisa dimanipulasi kadang ya, suka dimainin gitu ya, apa kondisi-kondisinya. Tapi gimana kita, itu kan menjadi konflik tersendiri nantinya ya kan, ketika timbul adanya permainan di situ.
Tapi gimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan itu konflik? Akhirnya kita menggunakan audit, selain audit internal, ada juga audit eksternal gitu ya. Karena kan audit eksternal ini kan dia sifatnya tidak memihak gitu ya, independen gitu ya. Jadi penyerahan tugas menyelesaikan masalah pada sekelompok tenaga ahli. Kemudian pengerahan tenaga konsultan dari luar organisasi. Nah, ini biasanya proyek-proyek besar ya. Mungkin kita bisa pakai konsultan ya untuk menghindari konflik. Karena mungkin kalau proyeknya besar, kalau di dalam anggota organisasinya tidak menguasai itu proyek, nah itu kan malah bisa membahayakan. Jadi mendingan proyeknya itu diserahin sama konsultan atau orang-orang yang lebih ahli gitu ya. Kemudian penciptaan prosedur pengambilan keputusan yang sangat formal, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi tugas dan tanggung jawab yang bersifat kolektif ya, tidak lagi merupakan tanggung jawab manajer yang bersangkutan. Artinya apa? Ketika ada masalah ya, jangan langsung apa-apa ngadu ke pimpinan gitu. Artinya contoh kayak misalkan ada masalah antar rekan kerja. Sebisa mungkin kita handle dulu ya kan permasalahannya gitu kan. Kita selesaikan dulu antar sesama rekan kerja gitu. Jadi jangan jangan melibatkan pimpinan kecuali memang permasalahannya ini sudah terlalu kompleks mengakibatkan penurunan produktivitas kerja dan kinerja kita. Nah, maka perlu yang namanya keterlibatan pimpinan di situ ya. Nah, ini ada beberapa solusi dalam menyelesaikan konflik ya. Yang pertama, melakukan dan menerapkan konsep kerja yang berkolaborasi dan menjauhi sikap kerja yang bersaing secara negatif. Ya, berarti kita kan harus melakukan kerjasama yang baik gitu ya dengan rekan kerja kita gitu. Jadi kita jangan bekerja itu bukan mencari saingan gitu ya. Bukan pengen menunjukkan siapa yang terbaik gitu, tapi gimana kita bisa bekerja sama, berkolaborasi agar tujuan organisasi bisa tercapai ya. Kemudian menerapkan metode penyelesaian konflik, mungkin ada diskusi ya. Kemudian ada apa lagi? Negosiasi, kemudian ada coaching and counseling ya. Kemudian menerapkan konsep yang realistis sesuai dengan SWOT perusahaan ya. Kemarin apa namanya, karena analisa SWOT ini sebenarnya bisa menentukan posisi perusahaan itu lagi ada di mana gitu kan, sehingga ketika timbul konflik kita jadi tahu strategi apa yang nanti harus dilakukan gitu, berdasarkan posisi yang ada di perusahaan. Kemudian ini ada beberapa apa namanya, kegiatan untuk meningkatkan performa pada sebuah organisasi untuk meresolusi atau menyelesaikan masalah dalam sebuah konflik ya. Yang pertama menggunakan negosiasi dan konfrontasi, ya. Jadi ketika ada konflik, ya, biasanya pimpinan itu menjadi penengah gitu ya terhadap anggota organisasi yang bermasalah. Jadi melakukan negosiasi dan konfrontasi. Jadi cuman hati-hati juga nih apa namanya ketika melakukan negosiasi dan konfrontasi, biasanya kan orang yang berkonflik ini emosinya sudah meledak-ledak gitu ya. Artinya sudah tidak bisa dikontrol lagi gitu. Nah, kemungkinan ketika dilakukan negosiasi ada timbul kontak fisik gitu ya. Jadi nah itu harus benar-benar diperhatikan situasi dan kondisinya ketika melakukan negosiasi dan konfrontasi. Kemudian menjadwalkan konsultasi antar kelompok. Nah, ini biasanya apa sih namanya? Diskusi ya, rapat antar tim gitu, antar departemen gitu ya untuk menyelesaikan itu konflik. Kemudian rotasi karyawan. Jadi ketika konfliknya itu sudah semakin kompleks ya kan, otomatis kan kita harus melakukan proses pengambilan keputusan nih terhadap konflik yang terjadi gitu ya. Kalau masih bisa karyawannya dibilangin, gitu bisa dilakukan pemindahan atau mutasi atau rotasi gitu ya. Tapi kalau misalkan masalahnya sudah sangat merugikan organisasi, mau nggak mau harus dilakukan pemutusan hubungan kerja gitu ya. Cuman biasanya kalau dilakukan pemecatan itu kan nanti ada kewajiban yang harus dibayar oleh si perusahaan kepada si karyawan gitu ya. Nah, biasanya mensiasatinya dengan cara apa? Dengan cara melakukan rotasi karyawan atau enggak mutasi karyawan ke tempat yang jauh gitu sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di dalam diri karyawan yang berkonflik tadi
sehingga karyawannya dengan sendirinya melakukan pengunduran diri gitu ya. Karena kan kalau proses pengunduran diri kan tidak ada kewajiban yang harus dibayar oleh si perusahaan, paling cuman sisa gaji aja ya kan. Nah, itu terkait dengan beberapa tindakan yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan konflik ya. Kemudian di sini ada teknik manajemen konflik ya, nanti tinggal dibaca aja. Nah, kemudian ini ada, bentar ya, etika dalam pengambilan keputusan ya. Oke, baik kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah terkait sama etika dalam pengambilan keputusan ya. Jadi memang berbicara pengambilan keputusan rasanya tidak lengkap ya kalau tidak dibarengi dengan ilmu etika ya. Jadi ilmu etika adalah sebuah kajian mengenai batasan moral tentang sebuah tindakan, solusi, pemilihan, dan konsekuensi. Variabel dominan organisasi internal pada pengambilan keputusan adalah budaya organisasi. Ya, jadi organisasi culture ini adalah seperangkat norma yang diikuti oleh segenap anggota organisasi berhubungan dengan pandangan tentang bagaimana sebuah fenomena terjadi di dunia usaha gitu ya. Nah, jadi memang dalam proses pengambilan keputusan ini perlu dibarengi sama yang namanya etika ya. Kadang ada pimpinan yang pengambilan keputusannya tuh dilakukan secara arogan gitu ya, dilakukan secara semena-mena ya, karena mungkin dia tidak memperhatikan etika yang ada gitu kan. Nah, etika berkaitan sama budaya organisasi. Makanya eh, para pelaku bisnis perlu menerapkan yang namanya, perlu menciptakan yang namanya budaya organisasi yang baik, yang bermoral, yang beretika gitu. Karena karakter kita kadang itu suka dipengaruhi sama yang namanya budaya organisasi. Ya, ketika budaya organisasinya bisa menciptakan budaya organisasi yang baik, otomatis output yang keluar pun juga nanti akan baik gitu ya. Nah, faktor eksternal lainnya di mana mempengaruhi perilaku adalah agama, media, pendidikan, dan keluarga. Ini faktor ini secara tidak langsung mempengaruhi tingkah laku kita, tetapi akan mendominasi persepsi dan gaya pemikiran si pengambilan keputusan terhadap prinsip moral dan tata nilai. Budaya organisasi berpengaruh langsung membentuk pola pengambilan keputusan seseorang dalam organisasi, jelas ya, karena memang karakter kita tumbuhnya di situ, gitu ya. Ada perusahaan yang terlalu selebor, artinya terlalu santai gitu ya. Perusahaan tersebut memperbolehkan menggunakan sendal jepit di kantor, memperbolehkan menggunakan celana pendek ketika di kantor gitu ya. Kita yang biasanya rapih gitu ya, yang biasanya mungkin di kantor terdahulu pakainya blazer, pakainya high heel, ketika masuk perusahaan yang baru, ternyata perusahaannya terlalu santai gitu ya. Kita juga pakai terlalu rapih juga agak beda sendiri gitu ya. Akhirnya kita mau nggak mau mengikuti karakter budaya yang ada di situ gitu ya. Ikut pakai sendal jepit, ikut pakai celana pendek ya kan, mau nggak mau jadi terbawa gitu ya. Nah, akibat daripada lingkungan eksternal tadi yang berbagai macam latar belakang tadi sehingga menimbulkan keunikan tersendiri untuk kita sebagai manusia gitu ya dalam proses pengambilan keputusan. Jadi ada keunikan apa namanya? Ada 5 jenis pengambilan keputusan pada organisasi yang berdasarkan keunikan tadi ya. Nah, ada jenis ketergantungan. Jadi tipe perumusan keputusan yang memiliki kepercayaan diri yang rendah dan acap kali melibatkan individu lain dalam pencarian solusi. Nah, ini biasanya tipikal orang-orang yang gampang dipengaruhi orang lain karena tidak punya pendirian, karena tidak punya kepercayaan diri di situ. Jadi orang-orang asing yang mungkin sebenarnya tidak membawa kontribusi apa-apa, gampang mempengaruhi dia gitu ya. Kemudian jenis eksploitatif. Ini tipe yang cenderung mengeksploitasi pihak lain atau bawahan untuk pemenuhan kebutuhannya sendiri. Nah, tipikal ini biasanya minim informasi. Sebenarnya dia tidak paham permasalahan yang lagi terjadi itu seperti apa. Tapi dia pintar dengan cara mengeksploitasi bawahannya. Dia minta bawahannya untuk mencari informasi sedetail-detailnya.
Dia minta bawahannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi dia mengklaim bahwa sesuatu yang dihasilkan oleh bawahannya tadi itu adalah hasil kerjanya si pimpinan ya. Jadi itu jenis eksploitatif ya. Nggak boleh kayak gini ya pimpinan ya. Kemudian ada jenis tabungan. Jadi tipe pengambilan keputusan yang condong bersikap dan berpikir picik serta memiliki egoisme tinggi ya. Biasanya dia lebih kepada otoriter ya. Kemudian jenis pemasaran. Ini tipe pengambilan keputusan yang sering menjalankan konsep advertising. Jadi ini tipikalnya orangnya suka pamer gitu ya kepada semua orang. Suka pamer dia punya kemampuan, dia punya skill gitu ya. Apa namanya? Pengennya tuh dia apa sih namanya? Terlihat sempurna gitu ya di mata orang lain gitu ya. Padahal tapi tipe ini sebenarnya membuka apa namanya menerima semua setiap masukan, setiap solusi gitu ya, tapi tetap dia merasa solusinya dia nih yang paling wah daripada yang lain gitu. Kemudian jenis produktif. Nah, ini sebenarnya yang bagus ya, karena tipe perumusan keputusan yang mempunyai semangat kerja yang tinggi serta setiap gagasan pemikirannya cenderung mengarah pada visi yang jauh ke depan ya. Artinya dia pinter mengendalikan emosi, bagaimana dia bisa memanajemen konflik dengan baik, ya artinya yang keluar juga sesuatu kebijakan-kebijakan yang baik, ya karena pemikirannya rasional, logis, gitu ya, artinya outputnya juga baik ya, vibe-nya selalu positif ya. Nah, itu keterkaitan antara apa namanya etika dalam proses pengambilan keputusan ya. Kemudian ada kriteria dalam pengambilan keputusan, ada paham manfaat. Nah, ini berkaitan sama fokus tujuan dalam proses pengambilan keputusan itu seperti apa ya. Jadi biasanya ini berkaitan sama eh, tipe-tipe apa bukan tipe ya apa namanya tim mayoritas dengan tim minoritas gitu ya. Jadi kalau tipe manfaat ini kan dia kan mengedepankan tujuan ya, fokus sama tujuan atau dampak yang ditimbulkan daripada proses pengambilan keputusan. Nah, biasanya kelompok mayoritas yang lebih sering memberikan solusi alternatif gitu ya. Nah, itu biasanya lebih dianggap sama si pimpinan dibandingkan dengan kelompok yang minoritas gitu ya. Kemudian ada fokus pemenuhan hak. Jadi dalam proses pengambilan keputusan, etika yang harus diperhatikan adalah pemenuhan hak terhadap si karyawan. Jadi haknya karyawan apa sih? Diberikan salary yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, diberikan pelatihan, ya kan, diberikan adanya promosi jabatan, adanya kesejahteraan dan sebagainya gitu ya. Kemudian berdasarkan keadilan, tentu dalam pembuatan kebijakan harus adil ya. Dari mulai OB sampai mulai top manajemen itu harus diperlakukan kebijakannya tidak berat sebelah gitu ya. Kemudian ada fokus pemenuhan kewajiban. Nah, ini sebenarnya berkaitan sama tujuan daripada si organisasi ya. Jadi tujuan organisasi itu ada dua. Yang pertama tujuan individu si organisasi itu sendiri, yaitu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya gitu ya, mensejahterakan karyawannya ya, dan segala macam. Kemudian ada tujuan yang memang untuk kemaslahatan umat gitu ya, artinya untuk kebersamaan kehidupan bermasyarakat. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan itu wajib menerapkan yang namanya Corporate Social Responsibility atau CSR ya kan. Jadi selain kita eh, mengutamakan tujuan perusahaan, kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan yang ada di masyarakat sekitar itu seperti apa ya. Makanya banyak ya perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan CSR gitu ya. Tujuannya ya untuk itu supaya eh, citra perusahaan di masyarakat itu juga baik gitu ya. Oke, eh, mungkin itu ya untuk malam hari ini terkait dengan materi kita. Nanti ada tugas ya. Jadi tugasnya itu adalah melakukan bedah jurnal ya. Melakukan bedah jurnal yang sudah saya infokan di dalam instruksi tugas ya. Baik, terima kasih untuk atensinya pada malam hari ini. Kita berlanjut di tugas ya habis ini. Jadi mohon diperhatikan baik-baik instruksi tugasnya seperti apa ya. Kemudian nanti sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Kita sudah masuk nanti pertemuan kelima, keenam ya. Sebentar lagi UTS ya, tidak terasa.
Semoga bisa dipahami materi saya hari ini. Selamat melanjutkan tugas ya, dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya untuk atensinya ya. Selamat malam ya.